Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Pranata-Sari dengan NIM 230605110098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Mikrotik OS melalui VirtualBox. Jadi sebelumnya di sini saya sudah mendownload untuk VirtualBox dan juga file Mikrotik OS-nya. Nah, sebelum melakukan import Mikrotik, kita mengecek untuk host network manager. Nah, jadi di sini terdapat VirtualBox only Ethernet adapter. Nah, jika belum ada maka dapat ditambahkan melalui grid. Kemudian di bagian adapter, di configure adapter manually, terdapat IP address di 192.168.56.1. Kemudian untuk network mask-nya ada di 255.25.255.255.0. Kemudian di DHCP servernya, untuk server address ada di 56.1, server mask sama seperti sebelumnya, lower address pun ada di 56.100 dan upper address-nya di 56.254. Nah, kemudian untuk import file Mikrotik. Dipastikan juga untuk file Mikrotik yang di-upload itu adalah OVA. Import. Nah, kemudian di bagian setting, di sini untuk base memorinya yaitu ada di 128 MB. Kemudian ada beberapa pengaturan yang saya sesuaikan. Untuk prosesornya di sini saya menggunakan 2. Kemudian untuk di display video memori maka di sini saya menggunakan 14. Oke, kemudian di start. Setelah di start akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita membuka Winbox. Nah, setelah Mikrotik Master login, kita coba refresh. Di bagian navbar di refresh, kemudian setelah muncul kita klik connect. Nah, selanjutnya di Winbox ini, di bagian interface-nya di sini tertulis pada Ethernet 1 host only adapter. Kemudian dapat dicek juga untuk MAC address yang digunakan di sini ada di 82794EFCF. Kemudian di bagian sistem dapat diganti juga untuk penamaannya di identity serta mengecek lisensi yang digunakan. Nah, jadi di sini lisensinya tertulis level 6 sesuai dengan file Mikrotik Router OS yang digunakan di VirtualBox. Kemudian untuk mematikan atau mengeluarkan Mikrotik routernya bisa dilakukan melalui sistem kemudian shutdown. Yes, maka akan tertutup. Dari Winbox juga akan tertutup, kemudian cancel. Nah, sudah memulai ulang dari awal. Nah, di sini akan dibuat untuk Mikrotik router 1, 2, dan juga 3. Jadi dari Mikrotik yang pertama kita clone. Untuk namanya diganti Mikrotik 1. Kemudian next, full clone. Kita start.
Sama seperti sebelumnya, kita buka juga untuk Winbox-nya. Jadi di sini kita akan mengganti nama dari mikrotiknya. Nah, karena mikrotik 1 ini merupakan klon dari mikrotik yang awal, jadi identitinya di sini yaitu sesuai dengan yang di awal, yaitu mikrotik master. Jadi kita akan ganti untuk penamaannya di sistem identity mikrotik 1. Oke. Nah, namun karena di sini tidak sama seperti dengan yang di video, untuk IP-nya di sini tidak bisa secara langsung ada atau diatur, jadi harus secara manual dimasukkan. Nah, untuk mengeceknya di IP address, nah di sini masih kosong. Jadi kita buka lagi di IP, kemudian di DHCP client, plus di DHCP Ethernet 1, usepeer DNS, usepeer NTP. Kemudian OK. Nah, sudah ada. Kita silang. Nah, di bagian address juga sudah tertulis. Di sini untuk IP address-nya ada di 56.102. Kemudian kita akan melakukan juga pengaturan yang sama untuk mikrotik 2. Sebelum itu, ya, ada satu pengaturan lagi, yaitu pada bagian sistem. Pada bagian interface, di bagian Ethernet kita klik 2 kali. Nah, untuk MAC address yang digunakan di sini masih sama dengan yang di awal. Jadi di sini kita reset MAC address. Nah, setelah reset kembali ke awal, kita hubungkan kembali. Nah, kemudian untuk pengaturan mikrotik selanjutnya, yaitu mikrotik kedua. Untuk klonnya kurang lebih sama seperti tadi. Kita start. Nah, untuk Winbox-nya, kita buka jendela baru di New Winbox. Nah, kemudian kita refresh lagi. Untuk IP address yang masih 0, identitinya mikrotik master. Connect. Nah, untuk pengaturannya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi di sistem identity kita ubah namanya, apply OK. Kemudian di IP address-nya OK. Kemudian mengubah MAC address di bagian interface. Nah, reset MAC address.
Setelah itu untuk pengaturan mikrotik ketiganya. Untuk pengaturan MAC address, kita reset MAC address. Jadi selain menghubungkan melalui MAC address, untuk menghubungkannya juga bisa dilakukan melalui IP address. Jadi jika kita klik MAC address, maka connect to-nya akan terisi oleh MAC address. Tapi jika kita klik IP address, maka connect to-nya akan terisi oleh IP address. Kita coba untuk connect. Nah, maka akan tetap terhubung. Nah, selanjutnya untuk menutup dari mikrotik routernya. Seperti tadi, bisa dilakukan melalui dua cara. Jadi yang pertama, seperti sebelumnya di sistem, kemudian shutdown. Yes. Nah, maka akan tertutup. Nah, untuk Winbox-nya juga akan tertutup. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian atau cara kedua bisa juga melalui mikrotik 1. Nah, bisa juga melalui CLI. Jadi kurang lebih untuk di CLI-nya dapat dituliskan juga menggunakan /system sama urutannya, yaitu /system kemudian shutdown. Nah, untuk penulisannya namun dituliskan di CLI pada VirtualBox. Nah, di sini saya akan menutupnya melalui shutdown saja. Nah, selanjutnya untuk mikrotik kedua, di sistem kemudian shutdown. Yes. Cancel, tutup. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi mengenai mikrotik router OS pada VirtualBox. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.